Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembuatan pakan ikan dan formulasi percent square. Jadi minggu ini kita akan membuat pakan tenggelam dan formulasi yang kita gunakan adalah formulasi percent square. Ya. Pertama, apa itu pakan ikan? Pakan ikan yang baik harus memenuhi segala kebutuhan gizi ikan, dapat berupa pakan alami ataupun pakan buatan. Pakan alami itu dapnia, artemia, cacing, lemna, ya, ataupun pakan buatan. Berarti pakan buatan itu maksudnya bentuknya pelet. Kebutuhan gizinya pun akan berbeda tergantung dari jenis dan fase ikan. Kemarin pertama teman-teman sudah mengenali berbagai macam jenis bahan baku, berbagai macam jenis pakan buatan, pelet, bentuknya ada yang crumble, ada yang tepung, ada yang bulat, ada yang panjang-panjang, ada yang tenggelam, ada yang terapung, nilai proteinnya ada yang besar, 42%, ada yang 30%, ada yang rendah sekali. Bentuk dan nilai proteinnya, nilai nutrisinya itu tergantung dari jenis dan fase ikan. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak soal ini. Saya rasa teman-teman sudah mengerti. Kalau proteinnya tinggi, ukurannya kecil, buat benih. Kalau misalkan nilai proteinnya lebih rendah, berarti bukan buat benih. Ukurannya besar, ya. Mungkin untuk skala pendederan atau pendederan akhir atau pembesaran. Yang jelas nilai nutrisinya harus memenuhi kebutuhan si ikan. Ya, kelengkapan nutrisi pakan akan sangat mempengaruhi kualitas ikan yang dipelihara. Ya, jadi terpenuhinya kebutuhan nutrisi si ikan ini akan mempengaruhi kualitas ikan yang dipelihara, seperti pertumbuhan, daya tahan tubuh, warna, bahkan rasa dan karakteristik daging yang dihasilkan, ya, bahkan mempengaruhi rasa dagingnya dari pakan yang diberikan. Ya, jadi ibaratnya kayak misalkan kamu punya temen yang makannya sehat, 4 sehat 5 sempurna gitu, ada susu, ada sayur, ada buah tiap hari, bergizi, enak, terus bandingin sama temen yang makannya mie tiap hari, kan beda ya. Yang makan mie gampang sakit, gampang capek, gitu, terus mungkin kurus dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak gitulah. Seberpengaruh itu nutrisi pada pertumbuhan si ikan. Makin kompleks bahan baku yang digunakan, makin baik pula nilai nutrisinya. Ya, jadi makin banyak bahan baku yang dipakai, makin kompleks, makin lengkap nilai nutrisinya. Kebayangkan kalau misalkan kamu pakai tepung ikan saja, tepung ikan mengandung sebut saja ada 5 bahan utama gitu dalam tepung ikan. Terus kamu pakai dedak saja, cuman 2 raw material yang kamu gunakan untuk membuat pakan, itu bakal beda dengan kamu nambah tepung udang. Misalkan kamu jadi ada 3 material, jadi makin kompleks, makin banyak bahan yang dipakai, itu makin baik nilai nutrisinya, makin lengkap. Yang awalnya nggak ada amino jadi ada amino, yang awalnya nggak ada kitin dari udang jadi ada kitin, gitu, dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu. Tahapan pembuatan akan mempengaruhi kualitas pakan yang dihasilkan. Ya, tahapan pembuatan sangat mempengaruhi kualitas pakan yang dihasilkan. Mulai dari proses penepungan, ya, bahkan sebelum penepungan, dari pengeringan juga udah mempengaruhi kualitas bahan yang dihasilkan nanti. Bahkan sebelum pengeringan, raw material yang kamu gunakan juga akan mempengaruhi kualitas pakan. Kayak misalkan kemarin kan teman-teman melihat tepung udang. Terus kalau mencari di internet itu tepung udang, nilai protein kasarnya 55 sampai 70 lah, sebut kayak gitu angkanya ya. 55 sampai 70 itu kan range-nya jauh ya.
Kenapa bisa ada yang 55, bisa ada yang 70? Nah, itu tergantung dari bahan baku yang dipakai. Mungkin yang 55 itu rucah, mungkin sisa filet, gitu. Mungkin yang 70 itu daging, atau mungkin yang 70 itu ikan laut, yang 55 itu ikan, apa namanya, ikan air tawar, eh, dan lain sebagainya. Makanya nilai proteinnya bisa beda. Ya, kamu beli di tempat A, beli di tempat B juga beda. Tergantung dari tempat A sama tempat B itu dapat tepung ikannya dari mana, terus dibikinnya dari apa. Ya, jadi ada 4 poin penting dalam pembuatan pakan. Pertama, harus memenuhi kebutuhan nutrisi ikan. Ya, kebutuhan nutrisi ikan itu akan sangat mempengaruhi pada si ikan, pertumbuhan, daya tahan tubuh, dan lain sebagainya. Terus makin kompleks bahan baku pakan yang digunakan, makin baik juga nilai nutrisinya. Dan yang keempat, tahapannya harus baik dan benar. Untuk tahapan proses penepungan, penggilingan dilakukan untuk memperkecil ukuran bahan baku menjadi tepung sehingga meningkatkan daya cerna dan daya rekat pakan. Meningkatkan daya cerna dan daya rekat pakan. Artinya, makin halus bahan baku yang dipakai, makin mudah dicerna dan makin kompak. Kompak itu apa ya? Tidak mudah hancur, tidak mudah larut, rapat gitu. Jadi penepungan penting. Penakaran, penimbangan bahan baku disesuaikan dengan jumlah persentase sama komposisi formula ya. Jadi ditimbang sesuai dengan nutrisi yang akan kita mau buat. Terus pencampuran dilakukan dengan mixer agar merata dan homogen sehingga bagian pakan yang dihasilkan memiliki komposisi zat gizi yang sama. Jadi nyampurnya juga harus benar ya. Enaknya pakai mixer. Mixer itu ya alat buat nyampur pakan nih, kayak mixer pada umumnya, alat-alat yang berputar. Terus pembentukan adonan pakan kemudian dicetak untuk mendapatkan bentuk pelet sesuai kebutuhan ikan. Pengeringan pelet dapat dilakukan dengan oven pengeringan atau melalui matahari, dijemur. Pakan yang kering kadarnya harus di bawah 12% kadar airnya. Dikemas dengan kantong plastik, dilapis karung biasanya, kemudian simpan di tempat yang kering dan tidak terpapar sinar matahari langsung. Ya, jadi kalau misalkan di tempat yang tidak kering, lembab, itu pakannya mudah rusak, busuk. Itu kalau kena matahari terus-terusan juga sama, dia jadi mudah rusak. Ya, prosesnya ada 3, penepungan, penakaran, pencampuran, pembentukan, sama pengeringan. Oke, sekarang kita lanjut. Saya tidak akan terlalu lama ini videonya. Komponen pendukung dalam pakan ikan: protein, karbohidrat, binder, vitamin, mineral, atau zat aditif. Protein, nutrien yang paling penting untuk menunjang pertumbuhan ikan adalah kandungan protein. Jadi ikan tumbuh butuh protein. Bahan tepung ikannya ya bisa macam-macam seperti yang tadi saya sebutkan. Sumber protein pakan antara lain tepung ikan, tepung kedelai, tepung cacing, dan lain-lain. Nah, jadi kita punya 2 poin lagi. Sumber protein itu ada yang dari bahan baku hewani, ada yang dari bahan baku nabati. Nanti ini ada hubungannya dengan tingkat kemampuan cerna ikan. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Jadi kemampuan seberapa baik si ikan itu dapat mencerna bahan-bahan yang tadi. Kalau teman-teman pernah mengukur di praktikum apa ya, FHA atau ichtio, panjang usus ikan, nah kurang lebih makin panjang ususnya, makin baik kemampuan cernanya. Jadi kalau dikasih protein yang nabati, ya bisa dicerna dengan baik gitu nutrisinya. Karbohidrat sebagai sumber energi, pemberi rasa manis pada makan, penghemat protein, sama membantu pengeluaran feses. Jadi kalau protein itu untuk tumbuh, karbohidrat itu untuk energi. Kemudian yang ketiga ada binder, bahan perekat. Ini PPT-nya saya potong dari punyanya Bu Fitri. Ya, binder, mungkin teman-teman juga sudah dijelaskan soal ini. Saya menjelaskan lagi hubungannya dengan kegiatan praktikum. Binder
Bahan perekat, binder juga bisa jadi karbohidrat ya, karena karbohidrat juga mengandung binder. Bisa juga sebagai bahan perekat, tapi binder ini untuk merekatkan pakan. Terus vitamin, mineral, sama aditif. Vitamin merupakan zat organik yang dibutuhkan ikan dalam jumlah kecil, ya, jadi jumlah kecil, namun perannya sangat vital. Perannya untuk mempertahankan kondisi dan daya tahan tubuh. Vitamin pada umumnya tidak dapat disintesis oleh tubuh ikan. Jadi kebanyakan makhluk air itu tidak bisa bikin vitamin sendiri. Jadi harus dipenuhi dari luar atau lewat pakan. Jadi harus kita kasih. Mineral memainkan peran penting dalam pembangunan struktur tulang ikan dan dalam fungsi metabolisme. Kurang lebih ini bahan baku dalam pembuatan ikan, komponennya protein, pertumbuhan, karbohidrat, energi, binder, perekat, vitamin, mineral, aditif yang diperlukan dalam jumlah kecil tapi memiliki peran yang sangat penting, ya, karena si ikan tadi tidak bisa mensintesis sendiri, jadi harus dikasih dari luar. Oke, di sini saya akan memberikan contoh ketersediaan bahan baku hewani. Ya, ini merupakan salah satu bahan baku pakan. Ada silase ikan, ya. Yang ikut tekpan mungkin pernah bikin silase, kayak rucip. Terus ada silase udang, siput kecil, tepung maggot, tutut, remis. Ini nilai nutrisi dalam kondisi kering. Ya, nilai nutrisi itu ada beda kalau kondisinya kering dan basah. Kadar air sekian, bisa teman-teman baca, protein, lemak, serat kasar, abu. Terus yang kedua itu ketersediaan bahan baku nabati, ya. Ini yang dari nabati. Singkong, daun singkong. Ini bisa teman-teman baca nilai nutrisinya, proteinnya 24, 32, 80, 27, biji kapuk, daun lamtoro 36, biji karet, ajola 23, bungkil inti sawit 15, kulit ubi kayu 5, bongkol jagung 2,1, dan banyak contoh-contoh lain yang bisa teman-teman cari di internet. Dan sekarang kita masuk ke metode formulasi pakan. Bujur sangkar yang akan kita coba untuk minggu ini adalah bujur sangkar atau percent square. Protein basal dan protein suplemen. Membagi bahan baku tersebut ke dalam dua kategori. Di luar vitamin, mineral, dan aditif. Di luar vitamin, mineral, dan aditif. Mana yang masuk basal, mana yang masuk suplemen. Basal itu bahan baku pakan ikan, baik yang berasal dari nabati atau hewani, ya, bisa dari nabati, bisa dari hewani, dan limbah yang mempunyai kandungan protein kurang dari 20%. Basal itu nilai proteinnya kurang dari 20%, nilai protein kasarnya. Protein suplemen, bahan baku pakan ikan, baik yang berasal dari nabati, hewani, atau limbah, yang kandungan proteinnya lebih dari 20%. Jadi kalau lebih dari 20% kita masukin ke dalam suplemen, kalau kurang dari 20% kita masukin ke basal. Ya, itu untuk percent square. Terus ada metode formulasi lain, aljabar, membuat persamaan dengan membuat variabel masing-masing bahan baku yang akan digunakan, X dan Y, ini bisa bikin di Excel. Kemudian linear, metode linear merupakan metode penyusunan formulasi pakan dengan menggunakan rumus matematik yang bisa dibuat programnya melalui komputer, ya, ini juga sama, lebih mudah bikin di Excel. Terus metode coba-coba, trial and error, memasukkan secara coba-coba berdasarkan kandungan protein bahan baku sehingga mencapai kadar protein pakan yang diinginkan. Jadi seaya-aya, nah, wah iya mah halus, wah iya mah butut, itu ketika dicoba ke ikan teh. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai metode bujur sangkar atau percent square. Di sini ada kotak apa ya? Saya lupa lagi disebutnya. Protein targetnya silakan ditulis di sini. Mau 40, mau 50, mau 30, mau 28, 25, 27 terserah, tulis di sini. Ya. Nanti silakan di sini ditulis protein primer. Silakan di sini protein sekunder. Ya, lebih dari target, kurang dari target.
Nanti di sini target ini berarti ya. Target dikurangi sekunder, ya kita sebut saja A, mau B, mau C, mau D, apa bebas lah. Target dikurangi sekunder, dikurangi ini, ya. Ini dikurangi ini, nanti ditulis di sini. Terus primer dikurangin ini, target. Ditulisnya, saya tulis B aja. Kebutuhan pakan, protein primer, A, ini, A ditambah B. Nah, nanti ini kita tambahin di sini, ditulis berapa? Nanti dikali 100%. A dibagi A tambah B, berarti ini dibagi hasil tambah ini dikali 100%. Ini untuk protein sekunder sama cuman B. Ya, untuk sekundernya sama cuman B. Kurang lebih kayak gini. Nanti ada berapa bagian atau berapa bahan baku yang kita kategorikan. Kalau misalkan satu, ya satu. Kalau misalkan dua, tulisnya satu-satu di sini. Misalkan yang di primernya tepung apa, sekundernya tepung apa gitu. Saya akan berikan contoh satu-satu. Ini bahan bakunya cuma dua, tepung ikan sama dedak. Nanti kualitasnya akan beda kalau misalkan nambah bahan baku baru. Misalkan tepung ikan, tepung kedelai, dan dedak gitu. Terus kualitasnya juga akan berbeda ketika nambah lagi yang baru, misalkan tepung jagung gitu. Tepung ikan sebut saja nilai proteinnya 50%, saya beli di Tanjung Sari, dedaknya 12%, saya beli di Jatinangor, terus saya mau bikin pakan dengan nilai nutrisi 30%, terus ini 30 dikurang 12, ini dikurang ini, ya 18, terus 50 dikurang 30, 20, ini dijumlahin, hasilnya 38, buatlah 100 kg pakan, ceritanya, dengan kandungan protein 30% dengan menggunakan tepung ikan, proteinnya 50%, dedaknya proteinnya 12%, kebutuhan bahannya, tepung ikan, ya 18 per 38 dikali 100, 47,4%, dedaknya 20 dibagi 38 ini, dikali 100, 52,6%. Untuk membuat 100 kg pakan dibutuhkan bahan tepung ikannya silakan 47,4%, mau bikin berapa 100 kilo berarti butuhnya 47,4 kg, dedaknya 52,6%, bikinnya 100 kilo berarti butuhnya 52,6 gram. Jadi kita butuh tepung ikan yang sudah halus, yang sudah ditepungkan, yang sudah disaring 47,4 kg, dedaknya 52,6 kg. Kalau bikinnya 100 kilo, kalau bikinnya 10 kilo ya tinggal dikali aja 47,4% buat tepung ikan kali 10 kilo. Kalau bikinnya cuma sekilo ya tinggal dikali aja. Kalau bikinnya 200 gram ya tinggal dikali aja dengan 200 gram. Jadi kita butuh berapa gram, tidak sulit ya saya rasa. Ini dua bahan baku. Kalau nambah jadi 4 ya. Kalau 2 begini, kalau 4 atau lebih dari 2 tinggal dirata-ratain. Kita tetap mengkategorikannya apakah itu basal atau suplemen ya, apakah itu primer atau sekunder ya. Kemudian merata-ratakan ya. Ini ada tepung ikan sama tepung kedelai, nilai proteinnya 50%, rata-ratanya 50%. Ada dedak sama terigu bekas mungkin 12%, 9%, rata-ratanya 11%. 30 dikurang 11, 50 dikurang 30, 20, 39, ini sama. Buatlah 100 kg pakan ikan dengan kandungan protein, ini bisa teman-teman baca 30% dengan menggunakan tepung ikan, protein 50%, tepung kedelai, protein 50%, dedak, protein 12%, tepung terigu, protein 9%, kebutuhan bahkan ikan kedelai, tepung ikan dan kedelai 19, mana? Ini 19, ya dibagi kedua dikali 48,6%, ya. Boleh dibagi 2, boleh dibagi 3, boleh dibagi 4. Kalau ini dia dibagi 2. Ya. Jadi 24,3%-nya tepung ikan, 24,3%-nya tepung kedelai. Jadi satu bagian. Tepung ikan satu bagian, tepung kedelai satu bagian. Ini boleh lebih dari
satu bagian. Ya, misalkan tepung ikan lebih mahal daripada tepung kedelai. Tepung kedelainya mau lebih banyak. Teman-teman bikin menjadi 5 bagian, misalkan. 1 bagian untuk tepung ikan, 4 bagian untuk tepung kedelai. Nanti harga yang dikeluarkannya juga akan lebih murah. Atau misalkan dibagi 5 bagian karena ikan yang mau dipeliharanya itu ikan nila. Ikan nila yang kalau dia makan tepung kedelai, karena ususnya panjang tadi ikan nila, dia bisa mencerna baik, masih bisa tumbuh dengan normal. Terus ikan nila juga kebutuhan proteinnya tidak terlalu tinggi. Jadi tepung ikannya cuma 1 bagian, ininya 5 bagian itu boleh. Jadi ya, ini bebas mau berapa bagian aja. Ini di contoh mah 1 bagian, 1 bagian. Ya, jadi dibagi 1, dibagi 1. Jadi untuk yang 19 ini, ya, yang setelah dikali 100% itu hasilnya 48, ini cuma dibagi 2 bagian. Bagian ini sama bagian ini. Kalau dibikin 5 tadi kayak yang saya bilang juga boleh. Untuk dedaknya sama, dedak dan terigunya. Nah, 20 bagi 39 dikali 100% sama dengan 51,4%. Ini juga sama dibagi 2 bagian. Boleh. Sama kayak yang di atas dibagi 5 boleh, dibagi 3 bagian boleh, dibagi 4 bagian juga boleh gitu ya. 4 bagian bisa ini 1, bisa ini 3 gitu. 5 bagian bisa ini 1, bisa ini 4, atau ini 2, atau ini 3, ini bebas. Bebas, oke. Saya rasa cukup jelas untuk penjelasan yang ini. Mana ini teh? Tadi sampai mana ya? Sampai sini ya? Analisis proximat bahan baku. Jadi yang penting dalam persen square ini teman-teman tahu nilai nutrisi dari bahan baku yang dipakai. Tahu proximatnya berapa. Karena kita butuh nilai proteinnya. Protein kasarnya. Kalau protein kan sebenarnya banyaknya. Terdiri dari macam-macam. Kita harus tahu ininya biar bisa menghitung seperti tadi. Ini kan diketahui ini 50%, 50%, dedak 12%, 9%. Nah, itu yang pertama harus kita tahu. Jadi bahan baku yang teman-teman pakai ini nilai proteinnya berapa? Baru bisa menghitung dengan metode persen square. Oke, ini saya kasih contoh yang tadi saya sempat bahas sedikit. Di sini dia pakai 5 bahan baku, tepung ikan, ada kepala udang, ada kedelai, rata-rata nilainya 32,91%. Di sini dia ada tepung jagung, bungkil inti sawit, terus dedak, ya, dia rata-ratanya 12,6%. Targetnya 30% lagi, kita bikin pakan 30%. 30 dikurang 12,6, ini rata-rata nilai yang ini. Kemudian 5291 dikurang 30, 22,91, ini hasil penjumlahan ini dari ini. Kebutuhan bahan 5 kilo, ini dia bikin 5 kilo ceritanya. 93%-nya itu bahan baku utama. Ya, di sini dijelaskan nggak tadi? Oh, di sini tidak dijelaskan. Biasanya bahan baku utama itu 93%. Sisanya itu bahan tambahan. Ya, sisanya itu bahan tambahan. Untuk protein primer tadi ada 17,4 dibagi 40,31 dikali 100 berarti butuhnya kita 43,16%. Kebutuhan masing-masing bahannya ini dibagi ke dalam 6 bagian. Jadi setiap satu bagiannya itu 7,195%. Setiap satu bagiannya. Tepung ikannya 3 bagian, tepung udangnya 1 bagian, tepung kedelainya 2 bagian. Jadi kalau 3 bagian itu kita ngambil 21,585% dari 4,65 kg ya, dari 93%-nya, karena yang ini tadi dipakai buat vitamin, aditif, dan mineral. Jadi kurang lebih 1 kilo butuhnya. Terus tepung udangnya 1 bagian ya dari ini.
ya, dari yang 93% kurang lebih 0,33 kg ke kedelainya. Bagian kurang lebih 14% dari yang tadi ini nih 93%, 4,6 terus kurang lebih 0,67 kg. Terus untuk sekundernya ini dibagi 3, berarti satu ya, satu bagian. Butuhnya 0,88 kg untuk setiap bagiannya, ya, kurang dari sekilo. Butuhnya 0,88 kg untuk setiap bagiannya. Tepung jagung kurang dari sekilo, sawit kurang dari sekilo, dedak kurang dari sekilo, 0,88. Nanti untuk nimbangnya juga nggak usah harus pas-pas banget ya, kurang lebih segitu. Bahan tambahan perekat 6,7% dikali 5 ini ya 0,35 tadi. Top mix dan minyak ikan segini. Nah, jadi kita pakai perekatnya 0,3, kita pakai campuran top mix dan minyak ikannya 0,15. Ini udah berapa menit? 26 menit. Oke, saya langsung next aja ya. Ini tadi nilai apa namanya, proteinnya, berat kering. Ini nilai proteinnya atau bukan ya ini ya, kebutuhan bahan baku. Oh enggak, ini kebutuhannya. Ini kebutuhannya, beratnya. Berat dalam persenannya, kebutuhannya, bukan nilai ini. Mungkin nilainya masih sama kayak di sini ya. Ini butuhnya 21%, artinya skill lebih. Bla 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 sampai bawah. Tapioka, perekatnya pakai tapioka, vitamin dan mineral 0,3. Terus kalau ditotalin jadi 5 kilo. Ini yang bagian merah ini bagian utamanya yang 93%. Ini yang bawah ini itu bahan tambahannya 7%. Ini bahan baku yang kita timbang atau kita ambil. Untuk tahapan langkah pembuatan, ya, menyiapkan bahan baku, menimbang dan menyaring setiap bahan baku yang digunakan, dan menghaluskan kembali menggunakan mesin penghalus. Maksudnya ini ketika disaring kan masih ada sisanya ya, banyak ya. Nah itu daripada terbuang, jadi bagusnya digiling lagi, di blender lagi, di grinder lagi ya, ditepungin lagi, terus disaring lih. Nah, menimbang dan menyaring setiap bahan baku yang digunakan dan menghaluskan kembali menggunakan mesin penghalus. Terus langkah pembuatan selanjutnya, larutkan perekat dalam air, masukkan perlahan ke dalam air mendidih sambil diaduk air panas ya. Perekatnya pakai tapioka. Sebenarnya ini perekat itu bagusnya mah memang dicampur dengan air panas, tapi kalau mau langsung diaduk dengan pakan dalam bentuk tepung juga nggak apa-apa, boleh ya. Biasanya sih di kemasan bahan perekatnya CMC-nya ada petunjuk penggunaannya, apakah bisa langsung dicampur atau harus dikasih ini dulu, harus dikasih air panas dulu. Oke, selanjutnya campur dari yang bahannya paling kecil, paling sedikit ya. Sementara bahan-bahan dicampur dari jumlahnya paling kecil, kemudian tambah urutan perekat. Setelah teraduk, kukus adonan selama 30 menit. Campur paling sedikit, sudah mulai nyampur, ditambahin CMC, terus dikukus. Ini sebenarnya pengukusan itu untuk membersihkan, bukan membersihkan ya, menghilangkan bakteri-bakteri pembusuk atau bakteri-bakteri jahat yang ada di sini. Tidak selalu dikukus, yang penting bahan baku yang mau dicetak tadi terpanaskan.
kalau di mesin-mesin cetak pelet itu biasanya yang besar itu kayak diuapkan, ya. Dia sebelum dicetak itu teruap terlebih dahulu. Campur dari yang paling sedikit sampai yang paling banyak. Minyak ikan boleh dikasih di awal, boleh juga dikasih air ketika akan dicetak dengan cara di spray. Terus kalau ini mah penjelasan soal proses fermentasi, ya, setelah setelah dikukus. Kalau nanti kita praktikum nggak pakai fermentasi, jadi setelah dikukus itu difermentasi, ditunggu beberapa hari baru dicetak. Setelah dicetak itu dikeringkan, ya. Dikeringkannya boleh di oven atau dijemur. Nanti kita jemur aja untuk kegiatan besok. Oke, ini ada cara pemberian pakannya. Dibahas sedikit saja. Ada ad libitum, ada yang dibatasi, ada setiasi. Kalau ad libitum itu cara pemberian pakan yang biasa diberikan pada fase pemberian pakan untuk larva ikan sampai ukuran benih. Kalau yang dibatasi itu pemberian pakan buatan yang biasa dilakukan dalam suatu usaha budidaya ikan, di mana para pembudidaya melakukan pembatasan jumlah pakan yang diberikan setiap hari, dikasih 3%, misalkan 5% gitu. Kalau sekenyangnya itu pada sistem pemberian pakan, sekenyangnya adalah suatu usaha para pembudidaya ikan untuk melakukan pemberian pakan pada ikan yang dibudidayakan dalam jumlah yang maksimal. Ya, jadi kalau kenyang, udah stop. Kenyang 10 kilo, 2 kilo gitu. Jadi sampai si ikannya kenyang. Kalau ad libitum ini maksudnya secara berlebihan itu ketersediaannya selalu ada di kolam. Biasanya ad libitum mah pakan yang dikasihnya dalam bentuk hidup. Artemia, dapnia, cacing. Jadi ketika si ikan lapar, aya nyaprak, aya didinya si pakannya teh. Oke, saya rasa cukup. Nanti pakan yang teman-teman buat akan kita coba dikasihin ke ikan setelah lebaran, menghitung grow rate, menghitung SGR, menghitung FCR. Cukup sampai di sini. Untuk PPT-nya saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengenai lembar kerja. Ya, mengenai lembar kerja yang akan di-share. Pembuatan pakan ikan dengan formulasi persen square. Formulasi pakan persen square menentukan satu nilai nutrisi yang diinginkan. Contoh pakan ikan dengan nilai protein 30%. Ya, jadi kita menentukan satu. Kita tidak bisa menentukan mau protein 30, lemak kasarnya sekian, serat kasar abunya enggak. Jadi kita protein. Ya, itu tok. Atau misalkan lemak kasarnya aja. Ya udah tok. Tapi udah buat apa lemak kasar di ikannya atau karbohidrat gitu. Udah kernaun gitu, udah paling penting mah protein. Di protein mengkategorikan bahan baku pakan ke dalam dua kelompok dilihat dari nilai nutrisi. Nilai protein bahan baku pakan di atas 20% protein suplemen atau primer, nilai protein bahan baku pakan di bawah 20% protein basal dan sekunder sudah dijelaskan tadi. Mengetahui nilai protein dari bahan baku pakan yang digunakan harus tahu. Kita pakai 5, tepung ikan, tepung udang, bungkil kedelai, jagung, dan dedak halus. Nilai proteinnya ini, ya, saya belinya di Bandung. Terus buat pelet tenggelam, ya, di sini dicontohkannya 10 kilo dengan nilai protein 30%. Bahan baku yang digunakannya tadi udah disebut, ya. Ada yang bahan baku utama, terus ada yang tambahan, CMC, premix, minyak ikan. Ya, minyak ikan juga sebagai atraktan. Menentukan kebutuhan bahan baku untuk setiap kilogram pakan ikan yang dibuat. Protein suplemen, tuh kita mengkategorikannya tepung ikan, tepung udang, tepung kedelai. Itu masuk suplemen atau primer. Terus yang masuk basal itu dedak halus, tepung jagung. Ada lagi ya, udah cuma 2. Dedak halus, tepung jagung, silakan dibuat kayak yang tadi, 30 rata-rata, 30, terus 9, 20, 50,02 nanggung banget, dikurang 30, dijumlahin 40,17, kebutuhan bahan baku 10 kg pakan, ya, yang artinya 93% itu bahan baku utama, dan yang 7% itu adalah tambahan. Protein primernya
berapa tadi? 50,16 ya. 20,15 dibagi ini dikali 100, jadi kita butuhnya 50,16% yang terdiri dari 3 komponen, tepung ikan, tepung kedelai, tepung udang. Ya, ini dibagi 1 bagian, ya, jadi setiap ininya ngambil 1. Ininya 9,3 kg, ya. Ikan kalau kita, oh ini 3, ini salah ini. Kenapa 2 ya? Ini 3. Ya, nanti saya edit. Ini 3 bagian. 16%, 16%, setiap bagiannya 16%, berarti kebutuhannya segini, segini, segini. Terus untuk protein sekunder 21,05, 40 ya, tadi itu 21. Nanti saya ini hitung lagi ya, kenapa ini ada 20, ini 20,02. Bukan 21, kayaknya 20. 20,05. Kebutuhan masing-masing bahan dalam 2 bagian. Ya, 26,2%, tepung jagung 1 bagian 26,2% dari 93, jadi kurang lebih butuhnya 2,4 kg, ini sama 24 kg, bahan tambahannya 10 kg, jadi ini butuh perekatnya sekitar 670 kg, 670 gram, setengah kilo lebih. Untuk premix dan minyak ikannya 3 gram. Angka pembuatannya teman-teman bisa baca seperti yang saya jelaskan tadi, menghaluskan kembali, menimbang, larutkan perekat, campur bahan baku satu persatu, tambahkan perekat, beri minyak ikan, bisa di spray atau bisa ketika dicetak, ya, pencampuran sebelum dicetak. Pakan hasil pencetakan dapat dikeringkan, dijemur di bawah sinar matahari atau menggunakan oven yang suhunya tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Kalau terlalu panas itu overcook, ya, rusak. Nanti kadar air pakan rusak tuh, nilai nutrisinya kadar air pakan harus ada di bawah 10%. Jadi kadar airnya harus di bawah 10%. Kalau lebih dari 10% itu mudah busuk. Bahan pakan yang telah disaring dan akan dicampur lebih baik dikukus terlebih dahulu, diberi uap panas. Kemudian di sini ada tugas tambahan, ada 2 nomor. Yang teman-teman kerjakan itu buat formulasi pakan dengan menggunakan bahan baku utama berikut ya. Ini bahan bakunya, beserta biaya yang dikeluarkan untuk membuat setiap kilogram pakannya. Jadi nanti untuk setiap kilonya, bahan bakunya silakan formulasinya dihitung dengan persen square. Nanti kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan. Kayak tadi kan butuhnya tepung ikan 600 gram misalkan. 600 gram teh berarti sabaraha ribu. Nanti sampai keluar angka yang dibutuhkan buat bikin parab teh berapa sekilonya kalau harga bahan bakunya segini ya. Yang nomor 2 juga sama, bedanya di sini protein primernya dibagi ke dalam 4 bagian, sekundernya 2 bagian. Kalau yang di bawah 5 bagian sama sekundernya 3 bagian. Jadi pembagian ini tuh bisa mengurangi biaya produksi. Jadi besok setelah teman-teman menghitung, teman-teman akan lebih tahu. Oke, saya rasa cukup sekian. Nanti di sini yang salah-salah dikit saya edit dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.